Perumusan Pancasila sebagai dasar negara ditujukan untuk pembelajaran PPKN kelas 7 bab 1 pertemuan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita dalam keadaan sehat dan baik. Masih ingatkah materi pada pertemuan sebelumnya? Ya, kita membahas tentang sejarah perumusan Pancasila dimulai dari pembentukan BPUPKI. Kapan dibentuknya BPUPKI, tujuan BPUPKI, anggota BPUPKI, dan tugasnya apa saja. Nah, untuk lebih mengetahui tentang sejarah perumusan Pancasila, kita bahas lebih lanjut yuk. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Seperti yang kalian ketahui, Rajiman Weddiodiningrat selaku ketua sidang menyatakan perlunya suatu dasar negara. Nah, ini kata ketua BPUPKI ya, perlu suatu dasar negara nih. Nah, selanjutnya ada beberapa anggota sidang yang menyampaikan pendapatnya tentang rumusan dasar negara. Anggota yang pertama yang menyampaikan pendapatnya adalah Muhammad Yamin. Terdiri atas 5 unsur dasar yang akan merdeka, yaitu sebagai berikut. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan. Peri ketuhanan atau ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar negara karena ada pengakuan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dalam artian yang satu dengan prinsip bukan ateis atau monoteisme. Nah, yang kedua, peri kemanusiaan atau rasa kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi dasar negara karena ada sifat universal yang mengaku bahwa semua manusia dan setiap makhluk di dunia adalah makhluk Tuhan. Yang ketiga adalah peri kebangsaan atau kebangsaan persatuan Indonesia. Paham yang akan digunakan untuk dasar negara yaitu adanya kebangsaan atau nasionalisme yang berpersatu, artinya universal, unitarisme, dan bukan kebangsaan yang federal. Lalu yang keempat, peri kerakyatan atau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kerakyatan atau demokrasi ini digunakan sebagai dasar negara bila seluruh anggota masyarakat dilibatkan dalam mengatur roda pemerintahan. Dan yang terakhir adalah kesejahteraan atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Digunakan sebagai dasar negara karena diharapkan keadilan yang luas untuk membuat segenap masyarakat dan bangsa mendapat arti kehidupan yang berkesejahteraan. Nah, itu adalah penjelasan rumusan dasar negara yang dijelaskan oleh Muhammad Yamin ya, yang disangkut pautkan dengan rumusan Pancasila saat ini yang sudah disahkan ya. Lalu selanjutnya ada usulan dari Supomo yang terdiri dari 5 unsur dasar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi atau keseimbangan lahir batin ya, keadilan rakyat, dan musyawarah. Itu adalah usulan dari Supomo. Lalu adapun usulan dari Soekarno yang terdiri dari 5 unsur, yaitu nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini penjelasan mengenai dasar negara yang disampaikan oleh Soekarno ya.
kebangsaan Indonesia atau nasionalisme dan kebangsaan Indonesia memiliki makna yang luas, yaitu negara kebangsaan yang berada pada kesatuan tanah air dan bumi Indonesia. Lalu internasionalisme dan perikemanusiaan merupakan suatu asas yang diharapkan mampu berkembang dengan bangsa lain di dunia karena merupakan satu keluarga atau satu bangsa. Lalu ada mufakat atau demokrasi adalah suatu asas yang memberi atau usaha dalam sebaik-baiknya menyelesaikan suatu masalah dengan musyawarah dalam badan perwakilan yang sudah dipilih dan sungguh-sungguh sehingga dapat memecahkan masalah secara mufakat. Lalu ada kesejahteraan sosial. Adalah suatu asas yang menginginkan terciptanya suatu kehidupan yang layak bagi kemanusiaan sehingga seluruh rakyat dapat hidup sejahtera, meliputi sandang, papan, pangan yang cukup, serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang berlandaskan keseimbangan atas hak dan kewajiban. Dan yang terakhir, ketuhanan yang Maha Esa memiliki makna agar setiap manusia berketuhanan. Setiap orang dan warga negara Indonesia harus bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang selalu saling menghormati antar umat beragama. Paham ya, di sini ada 3 tokoh yang mengusulkan dasar negara nih. Yang pertama tadi ya, ada Muhammad Yamin, ada Supomo, dan ada Insinyur Soekarno. Nah, baik, selanjutnya pada sidang BPUPKI pertama tersebut ya tadi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juli 1945 itu dibentuk yang namanya Panitia 9 atau Panitia Kecil ya, yang merancang hasil rancangannya itu dinamakan dengan Piagam Jakarta. Kenapa sih bisa terbentuk Panitia 9 tersebut? Karena pada akhir masa persidangan BPUPK yang pertama ini masih belum ditemukan titik kesepakatan nih dalam perumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat sehingga dibentuklah Panitia 9. Nah, atau biasa kita sebut dengan Panitia Kecil yang beranggotakan 8 orang itu yang dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, tugas panitia kecil atau panitia 9 ini adalah menampung dan mengidentifikasi usulan anggota BPUPKI yang tadi disampaikan oleh beberapa tokoh ya. Nah, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Kecil mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh nasional yang merupakan tokoh-tokoh BPUPKI. Mereka telah mencapai bentuk persetujuan atau kesepakatan tentang rumusan dasar negara Indonesia. Pertemuan ini menghasilkan yang namanya Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, Panitia 9 melaporkan hasil rumusan dasar negara pada saat sidang BPUPKI 2 dilakukan. Nah, pada isi Piagam Jakarta itu apa sih? Yang pertama, ketuhanan ya dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya setelah selesai sidang kedua dari BPUPKI yang tadi menghasilkan Piagam Jakarta ya pada 14 Juli 1945, naskah rumusan
Dasar Negara Indonesia dikenal sebagai tadi ya Piagam Jakarta. Nah, pada alinea keempat naskah Piagam Jakarta tersebut tersusunlah susunan dasar negara yang tadi Ibu sebutkan, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dan lain-lain ya. Nah, pada tanggal 7 Agustus 1945, setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan. Nah, diganti dengan PPKI. PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Jumbi Inkai. Nah, Jepang akhirnya menyatakan kekalahannya pada Sekutu pada 14 Agustus 1945. Nah, hal ini terjadi setelah dua kotanya dijatuhi bom atom di daerah Nagasaki dan Hiroshima. Selanjutnya, kekalahan Jepang tersebut ternyata diketahui oleh golongan muda. Mereka kemudian menginginkan kemerdekaan diproklamasikan secepatnya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, pada tanggal 17 Agustus 1945 pada hari Jumat, Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Wah, bertepatan ya dengan bulan sekarang, bulan Agustus, sudah 76 tahun Indonesia merdeka. Nah, pada 18 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang, salah satunya adalah hasil sidang PPKI yaitu mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, dasar negaranya itu diputuskan mengambil dari hasil sidang BPUPKI yaitu atau Panitia 9 yaitu Piagam Jakarta. Tapi ada yang dirubah yaitu pada sila pertama yang asalnya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu dilakukan demi persatuan bangsa ya. Nah, sekarang anak-anak sudah paham kan kalian dengan apa yang telah dipelajari? Kalian dapat mempelajari lebih jauh mengenai dasar negara Indonesia dengan menyelesaikan pertama, siapa saja sih anggota BPUPKI yang mengusulkan rumusan dasar negara? Ayo. Yang kedua, apa isi rumusan dasar negara menurut para tokoh? Tadi ada 3 tokoh ya, jadi sebutkan masing-masing. Dan yang ketiga, apa peran anggota BPUPKI dalam perumusan dasar negara? Baik, dikerjakan di buku tulis. Jangan lupa cari dari berbagai sumber, boleh dari internet, dari modul, dari buku. Dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa belajar dan kerjakan tugasnya ya. Selalu jaga protokol kesehatan, stay safe walaupun kita sudah blended learning, udah PJJ dan pembelajaran tatap muka terbatas, tetap kita harus stay safe ya karena coronanya belum benar-benar hilang. Di akhir, Ibu mengucapkan selamat 76 tahun Indonesia merdeka, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Jangan lupa subscribe dan like channel ini agar Ibu selalu bersemangat menyajikan materi kepada kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.